Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Amanda Brusur Bakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map saya yang berjudul tentang anatomi kardiovaskular untuk memenuhi dari tugas blok sel molekuler biologi dan hematologi. Jadi, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Organ utama yang memompa aliran darah dalam sistem peredaran darah di seluruh tubuh disebut sebagai jantung. Nah, jantung adalah organ muskuler berbentuk seperti kerucut. Ukurannya sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Morfologi dari jantung. Nah, jantung merupakan organ muskuler yang berongga, berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yang beratnya itu berkisar 250 hingga 300 gram. Bentuk jantung itu kerucut dengan basis kordis di atas yang dibentuk oleh atrium sinistrum dan atrium dextrum. Apeks jantung di bagian kiri bawah yang dibentuk oleh ventricle sinistrum. Untuk permukaan jantung terbagi atas, pertama itu ada fascies sternocostalis yang di bagian anterior itu dibentuk oleh atrium dan ventricle dextrum. Atau ada juga fascies diaphragmatis atau di bagian inferior itu dibentuk oleh kedua ventricle. Untuk basis kordis ataupun di bagian posterior itu dibentuk kedua atrium. Nah, jantung ini dibentuk ataupun dibungkus oleh suatu selaput fibroserosa yang meliputi jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar jantung. Nah, selaput ini dinamakan perikardium. Selaput ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar disebut perikardium fibrosum dan lapisan dalam disebut sebagai perikardium serosum. Untuk perikardium ini berfungsi sebagai untuk membatasi pergerakan jantung yang berlebihan secara keseluruhan dan menyediakan pelumas sehingga bagian-bagian jantung yang berada berbeda dapat berkontraksi tanpa adanya gesekan. Untuk letak organ jantung, nah letak organ jantung ini di dalam kavum toraks yang di antara paru dekstra dan paru sinistra, tepatnya pada sisi anterior inferior sinistra, di sisi posterior osternum. Apeks kordis dilukiskan dengan titik imajiner antara kosta 4 ataupun kosta 4 atau 5 pada linea medioklavikular sinistra. Bisa dilihat pada gambar. Lalu ada fascies sternocostalis ataupun di permukaan anterior. Nah, dilukiskan dengan garis hayal berikut, yaitu batas atasnya itu ada cartilago costa 2 sinistra 3 cm dari mid sternalis sampai ke costa 3 dextra 2 cm dari mid sternalis. Untuk batas kanan ada ICR 3 dextra 2 cm dari mid sternalis sampai dengan cartilago costa 6 dextra 2 cm dari mid sternalis batas kiri. Cartilago costa 2 sinistra 3 cm dari mid sternalis sampai dengan ICR 5 sinistra atau dengan linea mid clavicularis sinistra. Untuk batas bawah itu ada cartilago costa 6 dextra dengan 2 cm dari mid sternalis sampai ke ICR 5 sinistra atau bisa juga dengan linea mid clavicularis sinistra. Untuk pembuluh darah jantung itu pertama itu ada vena cava superior, ada vena cava inferior, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, ada aorta. Untuk vena cava, vena ini membawa aliran darah dari seluruh tubuh kecuali dari paru. Nah, vena pulmonalis menghantarkan darah dari paru ke atrium sinistrum truncus pulmonalis keluar dari ventriculus dexter yang bercabang menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada arteri pulmonalis dextra dan sinistra yang menghantarkan darah itu dari jantung ke paru. Lalu ada aorta yang keluar dari ventriculus sinister dan membawa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh darah, nah pembuluh darah ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembuluh nadi ataupun arteri dan pembuluh balik ataupun vena. Arteri dan vena itu dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Untuk pembuluh balik ataupun vena ini adalah pembuluh yang membawa darah menuju ke jantung. Nah, vena ini terletak di bagian dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Untuk pembuluh vena ini, dia itu mempunyai katup sepanjang pembuluh. Semua vena ini bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut sebagai dengan vena cava. Lalu terdapat juga pembuluh nadi ataupun biasa disebut sebagai arteri. Nah, pembuluh nadi ataupun arteri ini adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen kecuali pada truncus pulmonalis. Arteri terletak agak ke dalam tersembunyi dari permukaan tubuh. Nah, arteri ini memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis.
Arteri yang keluar dari ventriculus sinister itu disebut sebagai aorta. Lalu ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini hanya tersusun atas satu lapis sel, yaitu endotelium, yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Yang dimana jumlah pembuluh kapiler ini sangat banyak dan jumlahnya itu sangat luas permukaannya, itu mencapai 600 meter kuadrat. Pembuluh kapiler ini berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan. Lalu kita akan memasuki untuk pulmo ataupun respirasi. Nah, pulmo ataupun paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu mengoksidasi darah dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terdapat pula struktur pada paru-paru ataupun pulmo, yaitu ada paru-paru kiri ataupun pulmo bagian kiri dan kanan. Nah, terdapat dua paru-paru, yaitu paru-paru kiri dan kanan yang masing-masing berada di dalam rongga toraks. Nah, paru-paru kanan biasanya lebih besar dan dibagi menjadi 3 lobus, yaitu lobusnya itu ada lobus superior, lobus yang di bagian middle ataupun media, dan ada lobus di bagian inferior. Sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu lobus yang bagian superior dan inferior, karena adanya ruang yang ditempati oleh jantung di sisi kiri. Lalu kita akan memasuki lobus dan segmen. Untuk lobus dari paru-paru ini, lobusnya itu pada bagian paru-paru bagian kanan itu terdiri dari lobus superior, lobus bagian media, dan lobus bagian inferior. Paru-paru kiri terdiri dari lobus superior dan inferior, seperti juga yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk segmennya, masing-masing lobus dibagi menjadi segmen-segmen bronkopulmoner yang merupakan unit fungsional dan struktural dari paru-paru. Nah, setiap segmen mendapatkan pasokan darah dari satu cabang bronkus dan satu cabang arteri pulmonalis. Bagian lain dari pulmo yaitu pertama itu ada bronkus. Nah, bronkus dan bronkiolus. Untuk bronkus ini merupakan paru-paru yang menerima udara melalui trakea yang bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Nah, bronkus utama kanan membagi menjadi bronkus lobaris kanan, tengah, dan bawah. Sementara bronkus utama di bagian kiri membagi menjadi bronkus lobaris kiri di bagian atas ataupun bawah, atau biasa disebut sebagai superior dan inferior. Lalu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini dia itu bronkus, kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil, yang akhirnya bercabang lagi menjadi bronkiolus terminal dan bronkiolus respiratori. Lalu terdapat juga ada alveoli. Nah, struktur dari alveoli ini ada bronkiolus respiratori yang bercabang menjadi ductus alveolaris yang berakhir di alveoli, yaitu kantung udara kecil tempat pertukaran gas berlangsung antara gas oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki dinding tipis yang memudahkan difusi oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Untuk morfologi dari pulmo ini untuk permukaan di lobus. Nah, untuk permukaan dari paru-paru ini dia itu memiliki struktur yang bergelombang akibat adanya lobus dan segmen-segmen yang saling berdekatan. Nah, untuk di permukaan di bagian luar paru-paru yang menghadap rongga toraks disebut sebagai pleura visceralis, sedangkan permukaan yang menempel pada dinding toraks disebut sebagai pleura parietalis. Untuk visura, nah pada paru-paru di bagian kanan ataupun paru-paru di bagian dekstra memiliki 2 visura. Nah, visura horizontal dan visura oblik yang membagi organ menjadi lobus-lobus. Sedangkan paru-paru ataupun pulmo di bagian sinistra hanya memiliki 1 visura, yaitu visura oblik. Untuk vaskularisasi dari pulmo ini ada arteri dan vena pulmonalis. Darah yang terdioksigenasi dari jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Setelah pertukaran gas terjadi di alveoli, darah yang telah teroksigenasi dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis. Lalu yang ketiga itu ada inervasi. Nah, inervasi ini akan melalui saraf. Nah, saraf yang menginervasi paru-paru adalah saraf vagus dan saraf simpatis yang mempengaruhi fungsi pernapasan, seperti pengaturan dari kontraksi otot, bronkus, dan sekresi kelenjar. Sekian penjelasan mind map yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.